cara-cara ataupun langkahnya saja ya untuk perancangan uh, iklan video nantinya yang akan dipakai untuk kalian sebagai tugas maupun untuk latihan untuk hariannya, dan nanti dikumpulkan di classroom ya. Nanti akan saya buatkan untuk apa namanya folder ya, folder di classroomnya. Pada saat UAS itu kalian harus sudah mengumpulkan maksimal ya, maksimal untuk pengumpulan itu memang pada saat UAS ya. Jadi mungkin bisa tak lihat dulu untuk UAS itu 5 Oktober, berarti 5 Oktober 6 Oktober ya. Untuk mata kuliah ini 6 Oktober itu harus sudah dikumpulkan semua latihan-latihan yang saya berikan ataupun tugas-tugas ya. Jadi nanti saya buatkan folder khusus di classroom untuk pengumpulan semua project atau tugas kalian atau latihan kalian di dalam classroom masing-masing ya. Oke, seperti itu ya. Sambil menunggu teman yang lain, bisa saya mulai dulu ya. Nanti semisal ada yang belum jelas silahkan dipertanyakan, dan semisal tidak mengikuti untuk di YouTube, maaf, untuk pada saat jam kuliah itu nanti bisa kalian saksikan di YouTube-nya ya. Jadi tugasnya apa saja, pembuatannya bagaimana, itu bisa kalian pahami di YouTube-nya nanti, YouTube saya. Nah, kalau masih belum paham juga bisa dipertanyakan ke saya nantinya. Karena ini adalah pertemuan ke-15 ya. Jadi untuk minggu depan masih ada satu pertemuan lagi, mungkin bisa saya gunakan untuk evaluasi ya. Karena untuk materi saya rasa cukup ya untuk sampai di sini. Maka dari itu hari ini juga saya tidak memberikan materi, tapi memberikan arahan project tugas pembuatan perancangan iklan video ya. Untuk kemarin kan kalian sudah saya berikan untuk perancangan periklanan media cetak atau media koran ya, sama ya. Nah, untuk hari ini nanti kalian membuat perancangan iklan video. Nah, di situ akan saya jelaskan tata caranya sini ya. Oke. Nah, di sini ada perancangan iklan video, nanti diberikan nama kelas ya. Ini untuk label pengumpulannya. Nah, untuk filenya itu nanti berbeda ya, tidak dalam Microsoft Word tapi dalam bentuk file. Misalkan kalian menggunakan Camtasia, berarti menggunakan Camtasia, ataupun rekaman video langsung menggunakan smartphone ataupun laptop itu boleh. Dan juga semisal mau menggunakan OBS silahkan ya. Kalau memang punya aplikasi untuk OBS silahkan ya. OBS bisa di apa namanya, variasi inovasi yang lebih bagus ya. Kalau untuk OBS memang dia akan lebih ke gamer, kemudian untuk e-learning dan lain sebagainya. Itu memang OBS lumayan mudah ya, mudah untuk di inovasikan. Jadi kalian nanti menggunakan software apa saja silahkan, bebas, terserah. Pada intinya kalian itu membuat sebuah iklan video audiovisual ya, seperti iklan di televisi. Untuk temanya bebas. Dan sini judul untuk iklannya atau topik iklan itu bebas. Mau menggunakan produk kalian masing-masing, semisal kalian mempunyai bisnis atau wirausaha, kemudian di tempat kerja kalian, ataupun topik bebas lah intinya ya. Mau menggunakan periklanan sampo, periklanan sabun, periklanan makanan dan lain sebagainya, itu bebas ya. Nah, nanti kalian tuliskan judul dulu, topik judulnya apa, topik iklannya apa. Nah, setelah itu ini kan baru perancangan. Nah, nanti kan akhirnya kan kita membuat sebuah iklan video ya. Ini perancangannya dulu ya, yang saya jelaskan ya. Jadi kalian tetap
yang pertama adalah tentukan judul atau topik iklannya. Topik iklannya itu apa saja. Nah, bisa kalian tentukan. Kemudian untuk sinopsis atau cerita iklannya, kalian rancang dulu agar nanti tidak ada kesalahan di saat rekaman untuk sebuah iklan tadi ya, atau iklan kalian. Jadi sinopsis atau cerita iklannya itu seperti apa? Untuk mungkin awalnya seperti ini, kemudian seperti ini dan akhirnya ada pesan-pesan untuk mengenai iklan tersebut, produk tersebut itu seperti apa. Nah, itu bisa kalian rencanakan terlebih dahulu di dalam sinopsis ya, atau cerita iklannya. Nah, setelah itu mungkin kan untuk sinopsisnya banyak ya, kalian ide. Nah, ini tapi tidak perlu ini ya, saya rasa tidak wajib untuk iklan tersebut banyak ya, karena iklan itu cukup beberapa menit saja, saya rasa cukup. Karena untuk iklan itu kan berbayar ya kalau di televisi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan dulu, untuk iklan itu dibuat sesimpel sesingkat mungkin, karena terkendala dengan apa? Dengan biaya. Dengan biaya nantinya kalau iklan terlalu panjang durasinya, nanti untuk berbayarnya itu akan lebih mahal, takutnya seperti itu. Nah, yang dimaksudkan tidak terlalu banyak itu ya dibuat ngena ya, untuk iklannya itu bisa ngena ke produknya atau yang diiklankannya, walaupun durasinya cuma sedikit, tapi langsung mengena ke topik atau ke tujuan utama iklan tersebut ya. Jadi dibuat sesimpel mungkin, sepadat mungkin, mungkin tidak perlu panjang-panjang, akan tetapi bisa dipahami oleh konsumen ya, atau penonton ya. Walaupun durasinya pendek, tapi bisa dipahami tujuan dari periklanan tersebut apa, produknya apa, harga dan sebagainya, mungkin bisa terterakan ya. Disitulah tujuan daripada iklan itu tersebut seperti itu ya, tidak terlalu panjang tapi langsung mengena seperti itu. Nah, jadi direncanakan, dirancang sedemikian rupa, barulah nanti kalian rekaman menggunakan Camtasia, OBS, menggunakan smartphone dan lain sebagainya. Silahkan, boleh semua ya. Yang terpenting kan nanti bisa kalian edit ya. Untuk editing video saya rasa kalian sudah pernah mendapatkan ya, jadi tidak ada kesulitan untuk editing video nanti saat dikumpulkan ya. Oke, seperti itu untuk sinopsis ya. Kemudian untuk tujuannya, tujuan iklan video ini apa sih? Semisal kalian mempromosikan sebuah produk minuman, katakan minuman. Nah, di situ tujuannya tentunya kan pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Yang pertama, semisal agar khalayak umum tahu bahwa minuman ini sekarang ada dan dijual dengan harga sekian. Kemudian untuk minuman ini mengandung vitamin C dan lain sebagainya, misalkan. Nah, itu adalah tujuan iklannya ya. Nah, agar dikenal oleh umum seperti itu. Nah, itu adalah tujuan video. Kalian bisa deskripsikan ya nanti ya, tujuan-tujuan daripada iklan yang kalian maksud itu apa sih, tujuan iklan itu. Nah, itu bisa kalian deskripsikan di dalam tujuan iklan video ya, nanti diisikan pada saat pengumpulan itu. Barulah nanti dengan berikut apa namanya, untuk rancangannya, kemudian berikut dengan rekamannya. Untuk tujuan iklan saya rasa paham ya. Nah, ini kan sesuai iklan kalian. Kalau kalian mengiklankan sesuatu, tentunya tahu tujuan dari iklan itu apa sih. Pastinya tahu karena sudah kalian rencanakan, kalian rancang untuk iklan yang kalian buat seperti itu. Nah, keunggulan promosinya atau produk jasanya bisa kalian deskripsikan juga di situ ya. Nah, keunggulan semisal
dengan meminum minuman XYZ ini, tubuh kita akan menambah imunnya, misalkan ya, hanya contoh saja. Dan di situ kan ada keunggulan promosi, keunggulan produk dari jasa tersebut atau produknya tersebut ya. Ini kan tidak harus dengan produk, mungkin periklanan jasa juga boleh ya. Jadi keunggulannya masing-masing juga deskripsikan, dilampirkan di situ ya, agar nanti uh, apa namanya, saya mudah untuk evaluasinya ya. Evaluasi pada saat menilai ya, untuk iklan kalian itu, oh ternyata iklan kalian itu bertujuan seperti ini, dengan topik seperti ini tujuannya, kemudian keunggulan dari iklan ini atau produk atau jasa yang diiklankan ini ternyata seperti ini. Nah gitu ya. Jadi dibuat sedemikian rupa, saya rasa tidak perlu banyak-banyak ya. Ini bisa sebentar saja, kalau memang pas ada waktu luang tentunya cepat ya, karena kalian tinggal memikirkan topiknya apa sih. Kalau topik sudah ketemu, tentunya tinggal kita mendeskripsikan semuanya ya, dari tujuan, kemudian dari sinopsisnya, keunggulannya. Nah, barulah kalian dibuat rekaman untuk iklannya. Semisal memerlukan beberapa objek manusia, itu bisa kalian ini ya, mungkin minta bantuan ke saudara, teman, dan lain sebagainya, semisal memang diperlukan. Atau kalau memang hanya perlu kalian saja, silahkan untuk membuat periklanan untuk audiovisual atau video tersebut ya. Oke, sampai di sini saya rasa paham ya untuk keunggulan promosi. Kemudian lanjutnya ke durasi ya. Nah, ini durasi iklannya. Video framenya, intro musik ya, atau durasinya berapa, silakan. Saya tidak membatasi. Nah, untuk deskripsinya diawali dengan musik instrumen dan diiringi suara rekaman. Mungkin seperti halnya iklan-iklan di televisi yang kalian lihat ya. Jadi terkadang kan ada sedikit musik, kemudian kalian ada sedikit suara untuk rekamannya. Nah, setelah itu barulah menjurus ke promo produknya, misalkan. Kemudian ajakan produknya, ayo minum minuman XYZ ini, karena ini akan menambahkan stamina dan imunitas tubuh kita, semisal ya. Nah, itu kan juga diiringi di belakang atau di apa namanya, backsoundnya ya, bisa dikatakan seperti itu ada yang mengusik mengiringnya ya. Nah, tentunya kalian juga bisa ini ya, kalau nanti iklannya hanya untuk rekaman saja, oke lah, tidak apa-apa. Tapi kalau memang kalian semisal ada inisiatif mau di-upload di YouTube kalian, nah tentunya untuk backsound tadi kalian harus mencari yang no copyright ya. Jadi yang tidak yang no copyright, tentunya agar nanti tidak kena ini ya, apa yang lisensi ya, pada saat kalian upload di YouTube nanti. Tentunya kalau memang tersebut ada lisensi atau apa namanya, copyrightnya, itu nanti bisa ditolak oleh YouTube ya. Kalau memang hanya untuk rekaman saja kalian mau kumpulkan, silahkan menggunakan backsoundnya bebas ya. Nah, kalau kalian memang mau di-upload, silahkan menggunakan musik atau backsound yang no copyright, agar aman nantinya saat di-upload ke YouTube kalian. Seperti itu ya. Nah, untuk durasi silahkan tentukan sendiri. Saya tidak membatasi ya, mau 2 menit, 5 menit, 10 menit, silahkan, boleh semua ya. Pada intinya itu sesuai dengan sinopsis kalian yang kalian buat tadi ya. Bagaimana untuk semuanya, dari perancangannya, kemudian implementasinya pada saat rekaman itu apakah sesuai dengan perancangannya, itu nanti akan saya cek ya, dengan
perancangannya dengan implementasinya itu apakah sesuai, nanti bisa saya cek ya. Ini untuk praktek-praktek ini penilaian lebih ke praktek banyak ya. Untuk persentase dari penilaiannya saya ambilkan dari praktek-praktek seperti ini ya, atau job-job seperti ini. Jadi untuk UTS UAS itu hanya pelengkap saja saya rasa. Kemudian untuk absen dan tugas seperti inilah yang akan saya nilai persentase lebih besar seperti itu. Oke, setelah durasi iklan, kemudian ada hasil publikasinya. Nah, jadi jenis software iklannya itu bebas, kalian menggunakan Camtasia, OBS atau lainnya, itu menggunakan smartphone misalkan, menggunakan perekaman kamera digital dan lain sebagainya. Itu bebas ya. Intinya nanti kan yang terpenting adalah kalian mengumpulkan filenya ya. Filenya berupa apa, WAV misalkan, MP4 dan lain sebagainya, itu yang dikumpulkan seperti itu ya. Nah, untuk mungkin hasil lebih baik, kalian edit dengan editing video misalkan, nah itu akan lebih bagus lagi, seperti halnya iklan beneran nantinya ya. Nanti mungkin bisa saya tampilkan kalau memang untuk yang produk-produk atau job-job kalian ini sudah kalian kumpulkan sebelum UAS sebenarnya ya. Tapi kalau maksimal masih pada saat UAS kalian baru mengumpulkan, ya mungkin tidak bisa saya tampilkan ya. Kalau hari ini kalian dibuat kemudian minggu depan sudah dikumpulkan, nah mungkin minggu depan akan saya presentasikan hasil dari kalian ya, hasil masing-masing dari kalian itu mungkin bisa saya tampilkan untuk bahan review ya, bisa seperti itu. Nah, hasil publikasinya seperti itu ya. Nanti intinya untuk pengumpulan, untuk perancangannya berupa Word seperti ini, nanti formatnya sudah saya kirim ke Classroom ya. Nah, jadi kalian bisa download, kemudian kalian bisa tinggal isikan saja. Nah, yang dikumpulkan nanti berupa perancangan berupa Word tersebut, dan filenya file rekaman ya, file rekaman hasil kalian ya. Implementasi dari perancangan yang kalian buat itu dikumpulkan dalam bentuk file video ya, MP4 atau yang lain, sama ya, boleh ya. Oke, seperti itu saya rasa cukup untuk arahan untuk pembuatan iklan, apa namanya, iklan video atau iklan televisi ya, bisa dikatakan audiovisual ya. Nanti misal ada yang perlu dipertanyakan mengenai periklanan, pembuatan periklanan video ini, silahkan ditanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan. Bagian mana yang belum paham, proses dan pengumpulan, semisal ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ke saya, atau di kolom komentar untuk YouTube-nya boleh ya, atau ke apa namanya, kontak saya juga boleh. Oke, seperti itu ya. Saya rasa ya, mungkin kalau saya beri waktu, misal ada beberapa pertanyaan yang kalian mau tanyakan sekarang atau nanti, silahkan ya, saya beri waktu beberapa menit. Jadi iklannya kan seperti yang kalian lihat di televisi ya. Misal ada iklan minuman, makanan, atau jasa dan lain sebagainya, itu bisa kalian contohkan ya. Mungkin bisa kalian lihat dulu, oh contoh iklan untuk di televisi itu seperti ini. Nah, tidak perlu banyak-banyak ya. Kalau saya rasa itu mungkin beberapa menit saja itu cukup ya. Karena untuk iklan terlalu panjang itu malah tidak akan dilihat oleh konsumen atau penonton ya. Kebanyakan itu hanya beberapa menit saja sudah
selesai. Yang terpenting adalah sudah sesuai dengan yang diiklankan, semisal untuk tujuan, manfaat, kemudian untuk harga dan lain sebagainya sudah dicantumkan, itu sudah cukup akan dipahami oleh para penonton atau konsumen. Seperti itu intinya kan. Yang terpenting kan bisa dipahami oleh konsumen ya untuk sebuah iklan tersebut ya. Oke, mungkin kalau tidak ada yang dipertanyakan bisa saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Nanti segera dibuat saja, semisal mau dikumpulkan konfirmasi ataupun langsung ke Classroom ya. Nanti saya buatkan folder untuk pengumpulannya. Nah, di situ kalian kumpulkan, diberikan nama masing-masing ya. Untuk nanti saya buatkan folder pengumpulan tugas-tugas seperti itu ya. Jadi bisa kalian kumpulkan di situ ya. Kalau minggu depan sebelum perkuliahan sudah ada yang mengumpulkan, nanti akan kita bahas ya. Kita bahas hasil dari kalian untuk iklan tersebut ya, untuk sebagai review saja atau sebagai gambaran untuk teman-teman yang lain juga ya, agar oh ternyata untuk iklan teman saya seperti ini, iklan saya seperti ini. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya bisa kalian lihat nantinya ya. Oh ternyata iklan saya kurang seperti ini. Nah, yang maksud saya untuk review itu seperti itu ya. Tapi kalau memang untuk minggu depan belum ada yang jadi, belum mengumpulkan, oke lah, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah maksimal pada saat UAS itu sudah dikumpulkan di dalam Classroom untuk sebagai penilaian nantinya ya. Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan, saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti untuk perkuliahan online hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dibuat nanti ya. Mungkin bisa kalian buat perancangannya terlebih dahulu, baru implementasikan. Kalau sudah untuk perancangan sudah jadi, itu saya rasa untuk perekaman untuk sebuah iklan itu cepat ya. Untuk iklan pendek kan saya rasa tidak perlu banyak-banyak, itu kan tentunya pasti akan cepat selesai untuk pembuatan implementasi tersebut. Yang terpenting adalah mungkin yang agak lama itu adalah pembuatan rancangan kalian ya, mengenai sinopsis, tujuan dan lain sebagainya. Nah itu biasanya agak berpikir ya, agak berpikir dan mungkin memerlukan waktu untuk apa namanya, untuk membuatnya ya. Jadi tidak secepat itu, tapi kalau sudah jadi untuk rancangannya, untuk implementasinya, itu barulah akan lebih cepat dari saat kita atau kalian merancang sinopsisnya seperti itu. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih ya untuk teman-teman semua. Saya akhiri untuk pertemuan perkuliahan online hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.